Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Wibe. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya interaksi di negara-negara di dunia, yaitu Dalam hal ini, ada 7 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar negara. Yang pertama, adanya persamaan dalam beberapa aspek. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan nasional. Yang keempat, adanya kekurangan dan kelebihan hasil produksi. Yang kelima, adanya kemajuan transportasi antar negara. Yang keenam, adanya hubungan diplomatik. Dan poin yang ketujuh, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu poin-poin dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Poin pertama, adanya persamaan dalam beberapa aspek. Munculnya hubungan antar negara, antara lain terdapatnya banyak kesamaan di antara negara-negara yang terlibat dalam interaksi. Seperti persamaan letak geografis, contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Persamaan ideologi, contohnya NATO dan Pakta Warsawa. Persamaan agama, contohnya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Contoh yang lain adalah persamaan sumber daya alam, contohnya organisasi OPEC. Nah, dan banyak lagi contoh. Yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam terjadi pada tingkat kesuburan tanah, kekayaan alam, jenis tumbuhan, jenis hewan, serta sumber daya alam tambang dan mineral. Hal inilah yang menjadi pendorong suatu negara melakukan kegiatan kerjasama antar negara. Poin ketiga adalah memenuhi kebutuhan nasional. Tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan sendiri, walaupun negara tersebut memproduksi barang di dalam negeri. Contohnya Indonesia. Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam karena produksi beras yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia memerlukan kerjasama dengan Thailand dan Vietnam. Nah, poin yang keempat adalah adanya kekurangan dan kelebihan hasil produksi. Apakah itu? Adanya perbedaan sumber daya alam dan penguasaan teknologi menyebabkan terjadinya kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Kelebihan produksi menyebabkan surplus terhadap suatu jenis produk, tapi di sisi lain akan menimbulkan kekurangan atau shortage jenis produksi yang lain. Kelebihan hasil produksi dalam negeri mendorong negara menjual produknya ke luar negeri, sedangkan kekurangan produksi dalam negeri dapat dipenuhi dengan cara membeli dari luar negeri atau poin kelima adalah adanya kemajuan transportasi. Kemajuan teknologi transportasi menciptakan alat transportasi yang bisa menjangkau ke seluruh negara, dan hal ini membuat interaksi antar negara semakin mudah. Yang keenam adalah adanya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain dan bersifat politik. Artinya, hubungan antar negara tidak akan terjadi di antara negara yang tidak memiliki hubungan politik. Contohnya, Indonesia tidak mungkin menjalin kerjasama di bidang ekonomi dengan Tiongkok bila Indonesia tidak memiliki hubungan politik dengan negara tersebut. Poin ketujuh adalah penguasaan iptek.
Negara yang lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih bermutu dan efisien.